Puluhan pendeta yang teguh dengan keyakinannya tiba-tiba tersentuh hanya oleh satu ayat Al-Quran. Apa sebenarnya isi ayat itu hingga mampu mengguncang hati mereka? Pagi itu, kota abadi, Roma, tampak memaksakan diri untuk bernapas di tengah keramaian yang tidak biasa. Jalanan bersejarah yang biasanya dipenuhi oleh turis yang santai dan penduduk lokal yang menikmati kopi, kini dijejali oleh mobil-mobil mewah berplat diplomatik dan bus-bus besar. Puluhan kamera media dari seluruh dunia berbaris rapi di sepanjang Via della Conciliazione, menyorot sebuah bangunan neoklasik yang megah, Aula Magnifica. Ini bukan hari libur keagamaan. Ini adalah hari pertama dari sebuah konferensi teologi internasional yang disebut Kebenaran Kitab Suci, sebuah acara yang dirahasiakan selama berbulan-bulan namun kini menjadi sorotan global. Di balik pintu Aula Magnifica yang terbuat dari kayu ek tebal, ketegangan menggantung di udara seperti kabut. Deretan kursi bludru merah dipenuhi oleh ribuan sosok berjubah panjang, dari pendeta paroki sederhana hingga uskup dan kardinal senior. Jubah-jubah hitam, putih, dan ungu berbaur, mencerminkan keragaman denominasi, Katolik, Ortodoks, Protestan, dan Independen, yang hadir. Setiap wajah menyimpan cerita. Ada yang matanya menyimpan kebijaksanaan dari puluhan tahun pelayanan, ada pula yang masih muda, penuh semangat dan idealisme. Mereka semua berkumpul, membawa beban iman yang tak terucap, sebuah harapan, atau ketakutan, untuk perubahan yang akan datang. Di antara kerumunan, sosok Profesor Vittorio Angelo tampak menonjol. Berdiri dengan tenang di podium, ia adalah seorang teolog kawakan dari Italia, dikenal karena kejeniusan akademiknya dan kecintaannya pada tradisi. Namun, hari itu, matanya yang tajam dan alisnya yang tebal menyapu hadirin dengan ekspresi yang tak terbaca. Dia bukan hanya moderator, dia adalah penjaga gerbang yang telah membuka pintu ini, sadar sepenuhnya bahwa diskusi yang akan terjadi dapat mengguncang fondasi keyakinan jutaan orang. Suara berisik dari bisikan-bisikan pelan dan batuk-batuk kecil terdengar di seluruh ruangan. Seorang uskup dari Jerman terlihat berbicara serius dengan rekannya dari Mesir, sementara seorang suster muda dengan cermat mencatat setiap kata dari pidato pembukaan yang dibacakan dalam berbagai bahasa melalui terjemahan simultan. Keheningan yang diharapkan tidak pernah benar-benar datang, digantikan oleh bisikan yang penuh pertanyaan. Mengapa konferensi ini diadakan? Siapa yang berani mempertanyakan kebenaran kitab suci? Apakah ini sebuah debat akademis atau konfrontasi yang tak terhindarkan? Ketika Vittorio Angelo berdiri, keheningan akhirnya turun. Suara baritonnya, jernih dan kuat, memecah kesunyian. Saudara-saudari sekalian, para penatua, para hamba Tuhan, para pencari kebenaran dari berbagai penjuru dunia, ia memulai. Hari ini kita tidak sekadar bertukar pikiran. Kita di sini untuk menguji, membuka tabir, dan mungkin menerima bahwa kebenaran sejati tidak selalu berpihak pada kenyamanan atau kebiasaan. Tepuk tangan pelan terdengar, sebagian masih ragu. Vittorio melanjutkan dengan memperkenalkan para pembicara, mengumumkan bahwa mereka akan mendengarkan berbagai sudut pandang. Namun, ia menyisipkan satu kalimat yang membuat suasana tegang, dan satu tamu yang telah banyak mengundang kontroversi. Desas-desus langsung menyebar. Para hadirin saling pandang dengan cemas. Siapa tamu itu? Mengapa ia dianggap kontroversial? Pertanyaan-pertanyaan itu tak terjawab saat Vittorio mengakhiri pidatonya dengan pernyataan yang tegas. Jika kita benar-benar mencari kebenaran, maka kita harus berani membiarkan semua suara terdengar, termasuk suara yang mungkin tak ingin kita dengar. Keheningan yang mengikuti bukanlah keheningan hormat, melainkan campuran ketegangan, antisipasi, dan ketakutan. Mereka semua tahu ini bukan lagi sekadar diskusi. Ini adalah pertanda. Sebuah retakan kecil di dinding kokoh yang telah berdiri selama berabad-abad. Dan dengan itu, konferensi resmi dimulai, tanpa ada yang tahu bahwa dalam 3 hari ke depan, sejarah akan mencatat momen tak terlupakan ketika puluhan pendeta akan menanggalkan salib mereka dan bersujud untuk pertama kalinya. Hari kedua konferensi teologi internasional dimulai dengan suasana yang jauh lebih tegang dibanding hari sebelumnya. Pidato pembukaan Profesor Vittorio yang menggugah dan sedikit mengguncang kenyamanan para peserta telah meninggalkan jejak keraguan yang mengambang di udara. Kini, semua mata tertuju ke panggung utama, di mana para pembicara resmi akan menyampaikan pandangan mereka mengenai validitas kitab suci, sebuah tema yang begitu dalam namun amat berisiko. Pembicara pertama pagi itu adalah Dr. Alaric Stone, seorang teolog Protestan dari Inggris yang juga pengajar Perjanjian Lama di Cambridge. Dengan gaya akademis khasnya,
Ia membuka diskusi dengan kutipan dari Injil Markus, lalu melanjutkan, "Kita semua mencintai kitab suci kita. Namun, mencintai tidak berarti membutakan diri terhadap perubahan, kehilangan, dan revisi. Fakta historis menunjukkan bahwa teks-teks Injil mengalami banyak evolusi. Markus, misalnya, tidak memiliki kisah kelahiran Yesus seperti Matius dan Lukas. Yohanes bahkan menampilkan Yesus dengan gaya yang jauh lebih metafisik. Suara ketikan cepat mulai terdengar dari para jurnalis. Beberapa pendeta menunduk, menggumamkan doa, sementara yang lain justru mencatat dengan serius, seolah mencerna setiap kata yang keluar dari bibir Dr. Alarik. Dr. Alarik menambahkan dengan nada lebih berat. Pertanyaannya bukan apakah kita masih percaya pada Tuhan? Tentu kita percaya. Tapi, pertanyaannya adalah apakah kita masih bisa menyebut kitab ini dalam bentuknya sekarang sebagai wahyu yang utuh dan murni? Terdengar suara kecil dari bangku belakang. Mungkin seseorang terbatuk. Tetapi di suasana seperti ini, bahkan batuk pun terasa seperti ledakan kecil. Setelahnya, giliran pembicara kedua, seorang profesor ortodoks dari Yunani. Ia membela posisi tradisional, menekankan bahwa otoritas gereja lebih tinggi daripada teks itu sendiri. Kitab bisa ditafsir, namun gereja adalah penjaga tafsir. Tanpa gereja, teks hanyalah huruf mati yang akan dipelintir oleh siapapun, katanya. Namun, suasana benar-benar memanas ketika Uskup Melchior, seorang tokoh senior dari Prancis, naik ke mimbar. Pria tua ini dikenal sebagai gembala yang rendah hati, namun memiliki pemikiran tajam. Rambutnya sudah memutih, dan tongkat gembala peraknya menggambarkan usianya yang telah uzur. Tapi, suaranya saat mulai berbicara masih kuat dan mantap. "Saya telah menjadi pendeta selama lebih dari 50 tahun dan uskup selama 30. Saya mengajarkan bahwa Injil adalah wahyu Tuhan, bahwa Yesus adalah anaknya, dan bahwa keselamatan ada dalam pengorbanan salib." Ia berhenti sejenak. Semua mata tertuju padanya. "Namun, saya juga seorang pencari, dan saya tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa teks yang kita anggap kudus telah melalui tangan manusia. Telah diterjemahkan, dipilih, dikompilasi, dan sebagian dihilangkan." Ruangan mulai gelisah. "Tahukah kalian," lanjutnya, "bahwa Injil Barnabas pernah menjadi bagian dari koleksi awal, namun kemudian dinyatakan apokrif? Bahwa konsili memilih kitab mana yang boleh dianggap suci dan mana yang tidak? Apakah kita benar-benar percaya bahwa Tuhan membiarkan wahyunya diserahkan pada suara mayoritas?" Suara gumaman meningkat. Seorang pendeta muda tampak menoleh ke kiri dan kanan, bingung antara ingin mencatat atau berdoa. "Saya bukan ingin menghancurkan iman kita," katanya lembut. "Tetapi saya ingin kita berhenti membela dogma demi kenyamanan. Sejarah kita, wahyu kita, layak dipertanyakan karena kebenaran tidak takut pada pertanyaan." Untuk sesaat, keheningan menyelimuti aula. Bahkan kamera-kamera media berhenti bergerak. Tak percaya bahwa seorang uskup senior berani mengungkapkan hal seperti itu di forum global. Seorang kardinal dari Amerika berdiri dengan wajah tegang hendak menyanggah. Namun, Profesor Victorio segera berdiri dan dengan isyarat tangan meminta semua tetap duduk. "Saudara-saudari sekalian," katanya tenang, "konferensi ini bukan untuk saling membantah secara emosional, tapi untuk mendengar. Dan hari ini kita telah mendengar kebenaran, atau setidaknya kejujuran dari hati. Namun, semua orang tahu ini bukan lagi sekadar diskusi akademik. Ini adalah retakan kecil di dinding besar yang selama ini berdiri kokoh. Sebuah pertanda bahwa apa yang akan datang belum pernah terjadi sebelumnya." Dan saat para peserta mulai meninggalkan aula untuk makan siang, tak sedikit dari mereka berbicara dalam bisikan tertahan, menatap satu sama lain dengan mata penuh tanda tanya. Beberapa bahkan membuka aplikasi Alkitab digital mereka, dan entah kenapa satu atau dua orang juga terlihat mengetik kata Al-Quran di ponsel mereka. Siang menjelang sore, suasana aula Magnifica perlahan kembali ramai. Para peserta konferensi mulai kembali ke tempat duduk mereka setelah istirahat makan siang. Meski bisik-bisik perdebatan dari sesi pagi masih terasa mengendap di udara, para produser televisi mengatur ulang sudut kamera. Wartawan menyiapkan notepad dan perekam suara. Sementara itu, mata-mata penuh harap atau cemas menatap podium utama. Pidato Uskup Melchior sebelumnya telah menciptakan keretakan kecil yang tidak bisa lagi diabaikan. Profesor Victorio kembali berdiri dengan jas hitamnya yang elegan. Dasyaknya berkilau di bawah lampu gantung besar berbentuk mahkota. Ia menunggu hingga suasana tenang sebelum berbicara.
Saudara-saudari sekalian, katanya mantap. Seperti yang telah saya sampaikan sejak pembukaan, konferensi ini bukan panggung satu suara. Kebenaran tidak lahir dari gema, melainkan dari benturan. Karena itu, hari ini kita akan mendengarkan sudut pandang yang selama ini mungkin telah kita hindari. Sejenak Victorio berhenti, tangannya meraba meja, menatap para peserta satu persatu. Kita kedatangan seorang tamu dari Timur Tengah. Beliau adalah mantan teolog Kristen lulusan Vatikan. Pernah menjabat sebagai pastor senior di Aleppo, Suriah, dan saat ini merupakan pengajar studi perbandingan agama di Universitas Aman. Bisikan mulai terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Beberapa wajah menegang. Nama yang akan disebut sudah bisa ditebak oleh sebagian kecil hadirin yang mengikuti perkembangan berita internasional. Beliau dikenal karena perjalanannya yang tidak biasa. Banyak yang menyebutnya pengkhianat. Ada pula yang menyebutnya pencari kebenaran sejati. Saya tidak akan menilai, kata Victorio, matanya menatap tajam ke arah seorang kardinal yang terlihat tidak senang. Hari ini kita akan mendengarkan beliau dengan kepala dingin dan hati terbuka. Lalu dengan nada pelan namun tegas, Victorio berkata, "Saya persilakan, Dr. Yasin Al-Majid." Aula langsung bergetar oleh berbagai reaksi. Sebagian peserta langsung tegang. Beberapa bahkan terlihat menggelengkan kepala dengan geram. Seorang pendeta dari Polandia tampak berdiri dan keluar dari aula. Tapi sebagian lainnya tetap diam, penasaran. Kamera-kamera langsung fokus pada pintu samping, dari mana sosok yang disebut itu akan muncul. Pintu terbuka. Masuklah seorang pria tinggi berwajah Timur Tengah, berjanggut tipis, mengenakan setelan hitam sederhana tanpa dasi. Di lehernya tergantung syal khas Arab berwarna abu-abu. Dan di tangan kirinya ia membawa naskah pidato serta sebuah mushaf Al-Quran kecil berwarna coklat tua. Ia berjalan pelan namun tenang. Tatapannya mantap, tidak menantang, namun juga tidak merendah. Ia seperti seseorang yang sudah lama tak diberi tempat tapi tak lagi membutuhkan pengakuan. Dr. Yasin berdiri di mimbar. Ia memandang para peserta selama beberapa detik tanpa berkata apapun, seolah ingin menghormati kebisuan. Lalu ia mengangkat mikrofon. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Sebagian orang tampak mengernyit. Satu dua wartawan menatap ke arah Profesor Victorio seolah bertanya, apakah ini pantas? Namun, Victorio hanya mengangguk kecil, memberi isyarat bahwa mereka harus mendengarkan. Dr. Yasin melanjutkan, "Saya tahu kehadiran saya di sini bukan tanpa kontroversi. Saya tahu beberapa dari Anda merasa terganggu bahkan mungkin tersinggung. Percayalah, saya tidak datang untuk menyerang. Saya datang karena saya pernah duduk di tempat Anda." Ia berhenti sejenak menarik napas. 10 tahun yang lalu, saya adalah Pastor Lia bin Majid. Saya mengabdi di Gereja Santo Agustinus di Aleppo, mengajar Kristologi di seminari, dan berdiri di mimbar setiap minggu. Saya mencintai Injil, saya mencintai Yesus, dan saya masih mencintai beliau lebih dari sebelumnya. Ruangan terdiam. Namun, saya mulai melihat celah. Tidak dalam ajaran cinta dan kasih yang Yesus bawa, itu tetap suci. Tapi dalam kerangka dogma yang menempatkan beliau bukan sebagai utusan melainkan sebagai Tuhan. Saya mulai membaca ulang, mempelajari kembali sejarah kanonisasi. Dan di suatu malam, saya membaca satu ayat dalam kitab yang selama ini saya anggap asing. Ia mengangkat Al-Quran kecil di tangannya. Ayat itu berbunyi, Al-Masih putra Maryam tidak lain hanyalah seorang rasul. Telah berlalu sebelumnya beberapa rasul dan ibunya seorang wanita yang sangat benar. Keduanya biasa memakan makanan. Quran, Surah Al-Maidah, 75. Suara gemerisik kursi mulai terdengar. Sebagian hadirin tampak terkejut. Dr. Yasin melanjutkan dengan suara tenang. Saya terdiam lama malam itu. Bukan karena saya tersinggung, tapi karena saya sadar. Kalimat sederhana itu memuat sebuah pertanyaan besar. Jika Tuhan makan, bergantung pada makanan, lalu siapa yang memberinya makan? Siapa yang menopang alam semesta ketika ia lapar? Beberapa peserta mulai menunduk. Yang lain terlihat gusar. Ayat itu tidak mencela Yesus, tidak menistakan. Justru memuliakannya sebagaimana adanya, sebagai utusan suci, bukan Tuhan. Dan sejak malam itu, saya tidak bisa tidur dengan tenang sampai saya bersujud. Dr. Yasin menutup naskahnya. Saya tidak meminta Anda semua untuk setuju, tapi saya mohon, dengarkan.
Dengarkan bukan dengan telinga, tapi dengan hati yang ingin tahu. Aula sunyi. Dan mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah, puluhan pendeta, uskup, dan teolog dari berbagai bangsa benar-benar duduk dalam diam mendengarkan seorang mantan pastor yang kini membawa pesan dari kitab yang tak pernah mereka baca dengan benar. Di balik panggung, Profesor Victorio menatap ke langit-langit aula dan berbisik, "Inilah awalnya." Selesainya pidato Dr. Yasin tidak langsung disambut dengan tepuk tangan atau tanggapan spontan. Aula Magnifica seperti lumpuh oleh keheningan. Bukan karena hadirin tak tahu harus berkata apa, tetapi karena mereka takut mengakui bahwa satu ayat yang baru saja dibacakan telah mengguncang sebuah dinding dalam diri mereka, dinding keyakinan yang selama ini dianggap kokoh. Namun, keheningan itu tak berlangsung lama. Beberapa menit setelah Dr. Yasin meninggalkan podium, aula mulai dipenuhi dengan bisikan. Bisikan-bisikan kecil yang pelan namun padat, seperti suara riak air di danau yang sebelumnya tenang. Tidak semua berisi pujian, tidak semua berisi penolakan, tapi hampir semuanya berisi satu hal yang sama, kebingungan. Dua uskup dari Italia terlihat membungkuk rapat, membicarakan sesuatu sambil menutupi mulut mereka. Seorang pastor dari Nigeria mengangkat Alkitabnya dan membandingkan ayat-ayat tertentu dengan terjemahan Al-Quran yang baru saja dia dapatkan secara daring. Di sudut kiri aula, sekelompok suster muda mendekati seorang dosen teologi dan bertanya dengan nada lirih, "Apakah benar Injil mengalami penyelewengan sejarah?" Di tengah aula, duduk tenang namun gelisah adalah Pastor Emilio, seorang imam muda berusia 33 tahun dari Brazil. Tubuhnya tegap, wajahnya teduh. Namun kedua matanya sejak tadi menatap kosong ke arah podium yang sudah kosong. Tangannya masih menggenggam buku catatannya. Halaman terakhir penuh dengan tulisan yang hampir tak terbaca karena ditulis tergesa-gesa. Di halaman itu tertulis, Quran Surah Al-Maidah, 75. Isa makan. Tuhan makan. Siapa beri makan Tuhan? Pertanyaan itu seperti paku yang baru saja ditancapkan ke dasar pikirannya. Tidak sakit, tetapi mengganggu. Mengusik kenyamanan yang selama ini ia anggap sebagai kedamaian. Ketika peserta mulai bergerak meninggalkan aula untuk sesi berikutnya, Emilio tetap duduk. Ia melihat ke sekeliling. Wajah-wajah yang ia lihat pun tak lagi setenang sebelumnya. Sebagian mencoba tersenyum, sebagian lainnya hanya diam. Seolah pikiran mereka berjalan jauh ke dalam ruang yang tak ingin mereka masuki. Malam hari di kamar hotel kecilnya tak jauh dari lokasi konferensi, Emilio duduk di tepi tempat tidur. Lampu kamar dibiarkan redup. Hanya meja belajar di pojok ruangan yang menyala terang, menyinari Alkitabnya, laptop, dan sebuah mushaf terjemahan Al-Quran digital yang baru ia unduh. Ia membuka kembali ayat itu. Quran, Surah Al-Maidah, 75. Membacanya perlahan berkali-kali. Setiap kali kata, makan, muncul, perutnya sendiri terasa mengerut. Jika Isa makan, berarti ia lapar. Jika lapar, berarti terbatas. Gumamnya. Lalu ia buka Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Tapi firman itu makan. Firman itu tidur. Pikirnya lagi. Tiba-tiba ia berdiri dan berjalan mondar-mandir di kamar. Kepalanya penuh, tapi tidak marah, tidak bingung. Justru jujur. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai rohaniwan, ia merasa tidak sedang mencoba membela agamanya, tapi benar-benar mencari sesuatu. Ia teringat kepada seorang dosennya di seminari dulu yang pernah berkata, "Kadang kebenaran datang bukan lewat teriakan, tapi lewat satu kalimat yang kamu tak bisa abaikan." Dan malam ini, kalimat itu datang dari kitab yang dulu tidak pernah ia sentuh. Kitab yang selama ini hanya ia dengar disebut di media, di mimbar-mimbar yang memusuhinya, dan di ruang-ruang debat yang penuh prasangka. Tapi kini kalimat itu masuk seperti cahaya kecil yang menyelinap melalui celah tirai jiwanya. Emilio mengambil salib kecil di lehernya. Ia menatapnya lalu menunduk. "Yesus, siapa engkau sebenarnya?" bisiknya. Pertanyaan itu bukan bentuk pengkhianatan, tapi bentuk cinta yang ingin mengenal lebih dalam. Jika benar Isa adalah utusan bukan Tuhan, maka ia ingin tahu langsung. Jika sebaliknya, maka ia ingin diyakinkan dengan kebenaran, bukan warisan. Di luar, lonceng gereja berdentang. Tapi di dalam kamar itu ada denting lain yang lebih pelan, namun jauh lebih kuat. Denting kesadaran yang baru lahir. Emilio menutup laptopnya. Ia berdoa, tapi kali ini bukan dengan rumusan doa hafalan. Ia hanya berkata,
Tuhan, bimbing aku. Jangan biarkan aku hanya mempertahankan gelar dan jubah, tapi kehilangan cahaya MU yang sejati. Dan pada malam itu, untuk pertama kalinya, seorang pastor muda membaca Al-Quran dengan niat yang berbeda. Bukan untuk membantah, tapi untuk mendengar. Malam telah turun dengan sunyi di kota Roma. Angin musim panas membawa udara hangat menyusuri ganggang sempit yang mengelilingi basilika tua dan bangunan-bangunan bergaya Renaissance. Namun di sebuah ruang pertemuan kecil di lantai 2 sebuah hotel tidak jauh dari Aula Magnifica, ada sekelompok orang yang justru sedang mengalami malam yang paling riuh. Bukan oleh suara, tetapi oleh pikiran yang bergemuruh di dalam kepala mereka. Sekitar 9 orang berkumpul secara diam-diam. Mereka adalah pendeta-pendeta dari berbagai negara, Belgia, Mesir, Kenya, Brazil, Filipina, dan Kanada. Mereka duduk melingkar tanpa jubah resmi, hanya dengan pakaian santai. Wajah mereka menampilkan satu kesamaan, kebingungan yang diselimuti rasa penasaran. Di tengah ruangan, Pastor Luis dari Spanyol membuka diskusi dengan suara pelan, hampir berbisik. Apa yang dikatakan pria itu tadi? Dr. Yasin, aku tak bisa mengusirnya dari pikiranku. Pastor Joseph dari Kanada mengangguk. Kita semua tahu sejarah kanonisasi Injil tidak sesederhana yang kita ajarkan kepada jemaah. Tapi kita terlalu lama mengabaikannya demi stabilitas iman. Seorang uskup dari Filipina, Monsignor Arsenio, menatap ke bawah. Tangannya menggenggam salib kecil yang biasa ia pakai saat misa. Saya mengajar di seminari selama lebih dari 20 tahun. Saya tahu Injil Markus tidak punya kisah kelahiran Yesus. Saya tahu Injil Yohanes menampilkan Yesus dengan cara yang sangat berbeda. Tapi saya tidak pernah mengaitkannya dengan kemungkinan bahwa kita sedang membaca sesuatu yang tidak lengkap. Pastor Emilio yang datang terlambat masuk perlahan ke ruangan. Wajahnya tampak lelah, namun matanya penuh cahaya. Ayat itu, katanya tanpa basa-basi. Al-Maidah 75. Aku membacanya semalam. Dan aku bertanya pada diriku untuk pertama kalinya, apakah aku mencintai kebenaran lebih dari aku mencintai posisiku sebagai imam? Ucapan Emilio membuat ruangan hening sesaat. Lalu Pastor Kamau dari Kenya, seorang pria besar berkulit gelap dengan suara lembut, membuka laptopnya dan memutar ulang terjemahan ayat yang telah diunduhnya. Dan ibunya seorang yang sangat benar. Keduanya biasa memakan makanan. Ia menatap sekeliling. Kita semua tahu dalam kitab kita, Yesus menangis, tidur, lapar, bahkan berdoa. Tapi kita juga mengajarkan bahwa Dia adalah Tuhan. Lalu pada siapa Dia berdoa? Seperti membuka pintu yang selama ini tertutup. Pertanyaan itu mengalirkan percakapan yang lebih. Satu persatu dari mereka mulai mengungkapkan apa yang selama ini hanya terpendam di dalam benak. Pastor Luis mulai membuka dokumen kuno yang membahas konsili Nicea dan pengesahan 4 Injil kanonik. Injil Barnabas, Injil Thomas, bahkan dokumen Ki. Semuanya diabaikan karena tidak sesuai dengan doktrin yang sedang dibentuk saat itu. Lalu kita bilang yang dipilih itu suci, sisanya palsu. Tapi siapa yang memberi kita otoritas untuk menentukan firman Tuhan berdasarkan suara mayoritas dalam sidang kekaisaran? Beberapa dari mereka tertunduk. Ada pula yang mengangguk pelan. Lalu topik pembicaraan mulai bergeser ke Al-Quran. Yang membuatku heran, kata Monsignor Arsenio, adalah bagaimana Al-Quran dengan jelas dan tegas menjunjung tauhid. Tidak ada kebingungan, tidak ada kontradiksi. Tuhan adalah satu, tidak beranak, tidak diperanakan. Pastor Joseph menimpali, dan disebutkan juga bahwa semua nabi membawa pesan yang sama, dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, hingga Muhammad. Bahwa inti dari semua wahyu adalah mengesahkan Tuhan dan menjauhi penyembahan selainnya. Tauhid, gumam Emilio, adalah sesuatu yang kita lupakan. Kita terlalu sibuk membela Trinitas sampai lupa apa arti keesaan Tuhan yang sejati. Lalu terjadi keheningan. Keheningan yang tidak sama dengan canggung, melainkan keheningan reflektif. Saat ketika hati tak lagi ingin bicara, tapi ingin mendengar suara dari dalam. Aku tidak bilang aku akan masuk Islam, kata Luis dengan jujur. Tapi untuk pertama kalinya aku tidak menolak untuk mendengarkan Al-Quran. Sama, kata Pastor Kamau. Aku belum siap meninggalkan semuanya, tapi aku siap mengkaji ulang semuanya. Dan seperti air yang mulai merembes dari retakan kecil bendungan, rasa ingin tahu mereka mulai menyatu. Bukan karena mereka membenci gereja,
Bukan karena mereka ingin berontak terhadap institusi, melainkan karena mereka haus akan kebenaran yang murni, polos, dan tanpa kompromi. Dan malam itu di ruang kecil hotel di Roma, 9 pasang mata yang tadinya terpejam oleh kebiasaan, mulai terbuka. Hari kedua konferensi dibuka dengan suasana yang lebih berat dari sebelumnya. Wajah-wajah yang dulu dipenuhi semangat teologis kini tampak menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Seperti telah disentuh oleh sesuatu yang tak kasat mata namun nyata. Bisikan-bisikan dari malam sebelumnya tak benar-benar berhenti. Bahkan saat peserta mulai memasuki aula pagi itu, sebagian masih terlihat saling bertukar pandang dengan kebingungan yang tersamar di balik senyuman formalitas. Ketika Dr. Yasin kembali berdiri di panggung untuk menyampaikan sesi lanjutan, suasana yang semula canggung berubah menjadi khusyuk. Kali ini, semua orang mendengar bukan dengan telinga, tetapi dengan batin yang mulai retak oleh pertanyaan-pertanyaan besar yang sebelumnya dikubur dalam-dalam. Dr. Yasin membuka pidatonya bukan dengan argumen atau dalil perbandingan. Ia membuka dengan cerita hidupnya sendiri. Saya bukan datang ke Islam karena kekalahan debat. Saya datang karena kelelahan spiritual yang tak bisa lagi saya abaikan, katanya pelan. Saya mengabdikan hidup saya pada gereja sejak muda. Saya memimpin misa, membimbing anak muda, mengajarkan kasih. Tapi ada satu suara yang terus datang setiap malam. Benarkah Tuhan harus mati untuk mengampuni? Ruangan hening. Para pendeta dan uskup mendengarkan bukan sebagai lawan, tapi sebagai sesama peziarah kebenaran. Saya membaca Alkitab dengan penuh cinta dan saya temukan banyak ajaran luhur, kasih, keadilan, pengampunan. Tapi ketika saya mencoba menyelaraskan ajaran moral dengan ajaran dogma, saya temui jurang besar. Saya bertanya, mengapa Tuhan menjadi manusia? Jika Dia Maha Kuasa, mengapa harus memilih jalan penderitaan hanya untuk menebus ciptaannya sendiri? Dr. Yasin menghela napas, matanya menatap lurus ke depan. Lalu saya mulai membaca Al-Quran. Awalnya dengan niat membantah, tapi perlahan saya merasa dibimbing. Ia membuka mushaf di tangannya lalu membaca dengan suara jernih. Katakanlah, Dialah Allah, yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran, Surah Al-Ikhlas, 1:4. Ayat itu menggema. Pendek tapi dalam. Sederhana tapi menghantam dasar dogma yang selama ini tak pernah digoyahkan. Saya menangis ketika pertama kali membaca surat ini, lanjutnya. Bukan karena saya merasa kalah, tapi karena saya merasa, akhirnya saya memahami siapa Tuhan itu, tanpa misteri yang dibuat-buat. Beberapa peserta mulai menunduk, tak berani menatap mata Dr. Yasin. Di sudut aula, Emilio tampak menyeka matanya perlahan. Dr. Yasin lalu membacakan ayat lain, kali ini dari surah Maryam. Dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan ke dalam rahimnya roh dari kami dan kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Quran, Surah Maryam, 21. Dalam Al-Quran, Isa, Yesus, dihormati, dipuji sebagai kalimat dari Allah, sebagai utusan mulia, tapi tetap manusia, bukan Tuhan. Ia diam sejenak lalu melanjutkan dengan nada lebih lembut. Apa yang membuat saya akhirnya mengucap syahadat bukan karena saya membenci gereja atau merasa tertipu, tapi karena saya merasa Islam menyempurnakan keyakinan saya yang lama, bahwa Tuhan itu Esa, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak lemah, tidak mati. Dan bahwa semua nabi datang membawa pesan yang sama, Tauhid. Seorang uskup tua dari Jerman tampak memejamkan mata lama. Mulutnya bergerak pelan seperti sedang mengucap doa. Di sisi lain aula, seorang pendeta wanita mencatat sesuatu tergesa-gesa di buku kecilnya, bahkan tidak sadar bahwa tangannya gemetar. Dr. Yasin menutup pidatonya dengan satu kalimat. Jika kalian memang mencari Tuhan, jangan tolak pesan hanya karena ia datang dari tempat yang asing. Kebenaran tetaplah kebenaran meski disampaikan oleh orang yang dulu kalian anggap musuh. Tepuk tangan tidak langsung terdengar, tapi ada rasa lapang yang mulai mengisi dada banyak peserta. Seperti orang yang baru saja membuka jendela setelah bertahun-tahun dalam ruangan gelap. Dan saat peserta meninggalkan aula hari itu, langkah mereka tidak lagi sama. Beberapa menoleh ke arah Dr. Yasin yang turun dari panggung, ingin mendekat, namun masih ragu. Beberapa lainnya langsung membuka ponsel mereka, mencari arti kata Tauhid dalam bahasa mereka masing-masing. Karena kesaksian itu telah mengguncang bukan hanya pikiran mereka,
tapi hati mereka. Malam turun perlahan di atas kota Roma. Lampu-lampu jalan menyala temaram di sepanjang Via della Conciliazione yang mengarah ke Basilika Santo Petrus. Namun di salah satu sudut kota yang sunyi, di sebuah kamar hotel kecil berlantai 3, seorang pria tua duduk membungkuk di depan meja kayu. Tubuhnya berguncang pelan oleh isak tangis yang tak bersuara. Uskup Daniel Mukasa, 71 tahun, utusan senior dari Kenya, sudah lebih dari 4 dekade mengabdi pada gereja. Sosoknya selalu tenang, dihormati karena kebijaksanaan dan kelembutan tutur katanya. Namun malam itu, di balik pintu tertutup dan cahaya lampu meja yang remang, semua ketenangan itu runtuh. Di depannya terbuka sebuah buku jurnal kulit tua. Tulisannya rapi bersambung, mencatat setiap detail perjalanan spiritualnya selama puluhan tahun. Namun malam ini, tintanya bergetar seperti tangan yang tak lagi sanggup menyangga beban. Tetes air matanya jatuh, membasahi kata-kata yang ia tulis. Kebenaran tidak takut pada pertanyaan. Ia membisikkan kata-kata Profesor Victorio. Tapi apakah saya berani menanggung jawaban yang mungkin akan saya temukan? Uskup Daniel telah menyaksikan banyak hal. Ia pernah berdakwah di desa-desa terpencil di Afrika, membaptis ribuan orang, dan memimpin ratusan kali misa. Setiap ritual, setiap doa, setiap khotbahnya dibangun di atas fondasi yang ia yakini mutlak. Tuhan telah menjadi manusia, mati untuk menebus dosa, dan bangkit untuk menyelamatkan. Namun, pidato Dr. Yasin telah menaburkan benih keraguan yang tak pernah ia duga akan tumbuh. Bukan karena Dr. Yasin berdebat dengan keras, melainkan karena ia berbicara dari hati, dari pengalaman, dengan sebuah logika yang sederhana namun tak terbantahkan. Dalam pikirannya, Uskup Daniel kembali pada ayat yang dibacakan. Keduanya biasa memakan makanan. Kalimat sederhana itu, yang diulang-ulang oleh Dr. Yasin, kini menjadi palu yang menghantam. Bagaimana mungkin Tuhan, yang menciptakan segalanya, membutuhkan asupan dari ciptaannya? Bagaimana bisa Tuhan, yang tak pernah lelah, merasa lapar? Ia mencoba membela diri dengan doktrin Trinitas dan sifat ganda Yesus, 100% Tuhan dan 100% manusia. Namun, ia menyadari bahwa selama ini, pembelaan itu hanyalah dogma yang dihafal, bukan keyakinan yang dicerna oleh logika dan hati. Ia membolak-balik halaman jurnalnya, mencari-cari tulisan tentang Yesus yang ia tulis selama ini. Ia melihat catatan tentang khotbahnya di Kenya, di mana ia mengajarkan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Tangan keriputnya meraih salib emas di lehernya. Ia menatapnya lama. Simbol ini, yang selalu memberinya kekuatan, kini terasa begitu berat. Ia teringat kisah Yesus menangis di Taman Getsemani. Jika dia Tuhan, mengapa dia menangis? Jika dia Tuhan, mengapa dia harus berdoa? Pertanyaan-pertanyaan itu, yang selama ini ia tepis, kini berkerumun di benaknya. Rasa takut mulai menjalar. Bukan takut pada ancaman dari luar, tapi takut pada kehampaan di dalam. Jika fondasi yang ia bangun selama puluhan tahun ternyata berlubang, lalu apa yang tersisa? Ia telah menasihati ribuan orang, membimbing mereka ke jalan yang ia sendiri kini ragu apakah itu adalah jalan yang benar. Ia memikirkan jemaatnya di Kenya yang penuh cinta dan kepolosan. Apa yang harus ia katakan kepada mereka? Bahwa kebenaran yang ia ajarkan selama ini mungkin saja tidak seutuh yang ia bayangkan? Uskup Daniel menutup jurnalnya dengan gemetar. Isaknya berubah menjadi gumaman doa, bukan doa formal, tetapi sebuah permohonan yang tulus dan putus asa. Tuhan, jika Engkau memang tidak seperti yang kuajarkan, tunjukkanlah jalan MU. Jangan biarkan aku mati dalam kebingungan ini. Bimbinglah hati yang ingin kembali pada kebenaran, seberat apapun harganya. Ia bangkit dari kursi, melangkah ke jendela. Dinding-dinding tua Roma di luar tampak kokoh. Namun di dalam kamar itu, sebuah dinding keyakinan sedang runtuh. Dan Uskup Daniel, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tidak merasa malu. Ia hanya merasa begitu hampa, dan begitu ingin diisi kembali. Saat Uskup Daniel Mukasa bergumul dengan imannya di dalam kamar hotel, badai sesungguhnya mulai bergejolak di luar Aula Magnifica. Pidato Dr. Yasin, yang awalnya hanya ditujukan kepada para peserta konferensi, kini telah menjadi viral. Rekaman video, cuplikan suara, dan transkrip pidato yang diunggah oleh wartawan dan stasiun televisi internasional menyebar dengan kecepatan kilat, mencapai jutaan layar di seluruh dunia. Tajuk-tajuk berita berubah dari yang mulanya formal menjadi sensasional. Mantan pastor Vatikan guncang konferensi Roma dengan ayat Al-Quran.
Satu ayat Al-Quran mempertanyakan fondasi kekristenan, dan logika di balik keimanan, debat panas di jantung Katolik. Media-media yang tadinya hanya melaporkan, kini mulai mengambil posisi, ada yang membela, ada yang mengecam, tapi semuanya setuju satu hal, sebuah peristiwa besar baru saja terjadi. Di Vatikan, suasana terasa tegang. Sebuah pertemuan darurat diadakan di salah satu ruangan di Basilika Santo Petrus. Para kardinal, uskup agung, dan penasihat senior berkumpul, wajah mereka menunjukkan kecemasan. Seorang kardinal dari Amerika Serikat menggebrak meja. Ini adalah serangan yang terencana. Kita tidak bisa membiarkan orang ini meruntuhkan iman jutaan umat hanya dengan beberapa kata. Seorang penasihat lain, yang lebih tua dan bijaksana, mencoba menenangkan. Kita tidak boleh bereaksi secara emosional. Kita harus menghadapi argumennya, bukan menolaknya. Apa yang dia sampaikan adalah pertanyaan yang ada di hati banyak orang, terutama orang-orang muda yang haus akan logika. Namun, di luar dinding-dinding Vatikan, di gereja-gereja kecil di seluruh Eropa, di seminari-seminari di Amerika Latin, dan di komunitas-komunitas Kristen di Afrika, pidato Dr. Yasin memicu reaksi yang lebih personal dan mendalam. Seorang pastor muda di sebuah desa terpencil di Kolombia melihat video itu di ponselnya. Ia merasakan kejutan dan ketakutan yang sama dengan Emilio, pastor dari Brazil. Ia mencoba membela imannya, namun kalimat, keduanya biasa memakan makanan, terus terngiang. Di Kairo, Mesir, seorang dosen teologi di Universitas Kristen sedang mengajar di kelasnya ketika ia menerima pesan dari seorang mahasiswa. "Profesor, apakah benar Isa butuh makan?" Pertanyaan itu membuatnya terdiam. Ia tahu ia harus menjawabnya, namun ia tidak tahu bagaimana caranya tanpa merusak dogma yang selama ini ia ajarkan. Dunia media sosial menjadi medan pertempuran yang tak terlihat. Tagar terkait Dr. Yasin dan Al-Quran mendominasi. Para pendukung Dr. Yasin, kebanyakan dari kalangan Muslim dan agnostik, memuji keberaniannya dan kesederhanaan argumennya. Sementara itu, para pembela keyakinan Kristen berusaha mati-matian menangkis argumen-argumen tersebut, seringkali dengan nada yang penuh emosi dan defensif. Melihat kegaduhan ini, Profesor Victorio Angelo, moderator konferensi, memilih untuk tetap tenang. Ia menerima panggilan dari berbagai pihak, dari jurnalis hingga pejabat tinggi gereja, namun ia hanya memberikan satu jawaban, kebenaran harus diuji. Konferensi ini adalah panggung untuk itu. Jangan takut, karena jika iman kita kuat, ia tidak akan roboh hanya karena satu pertanyaan. Malam hari itu, di seluruh dunia, jutaan pasang mata memandang layar, mendengarkan kembali pidato Dr. Yasin. Bagi sebagian, itu adalah ajakan untuk berpikir. Bagi yang lain, itu adalah ancaman. Namun bagi puluhan pendeta yang hadir di Aula Magnifica, itu adalah awal dari sebuah pencarian spiritual yang baru. Mereka tahu, ketika konferensi ini berakhir, hidup mereka tidak akan pernah sama. Dinding yang selama ini melindungi mereka dari keraguan telah runtuh. Dan di balik keruntuhan itu, mereka menemukan sebuah jalan yang tak pernah mereka bayangkan. Jalan menuju kebenaran yang polos dan tanpa kompromi. Keesokan paginya, setelah badai media meletus, Aula Magnifica terasa berbeda. Tidak ada lagi suasana formal yang kaku, digantikan oleh aura refleksi yang mendalam. Para peserta konferensi, dari pendeta hingga uskup, terlihat lebih pendiam. Mata mereka sesekali mencuri pandang ke arah Dr. Yasin yang duduk di barisan paling depan, tidak di panggung. Ia kini bukan lagi tamu, melainkan pusat dari semua gumam dan bisik-bisik yang tak terucapkan. Meskipun konferensi berlanjut dengan presentasi dari pembicara lain, tak ada yang benar-benar mendengarkan. Pikiran mereka melayang pada satu ayat dan satu pertanyaan. Di antara mereka, kelompok pendeta yang bertemu secara rahasia malam sebelumnya kini mengambil langkah-langkah pribadi. Mereka tidak lagi hanya berdiskusi, tapi mulai bertindak. Di sebuah kamar hotel, Pastor Emilio dari Brazil membiarkan tirai terbuka, membiarkan cahaya pagi masuk. Ia duduk di tepi tempat tidur, laptop di pangkuannya. Setelah semalaman bergumul, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia tidak ingin lagi dibimbing oleh keyakinan warisan, melainkan oleh kebenaran yang ia temukan sendiri. Emilio membuka browser dan mulai mencari video Dr. Yasin yang lain, wawancara, dan artikel tentang perjalanannya. Setiap kata yang ia baca, setiap video yang ia tonton, terasa seperti menyingkapkan tabir tebal yang menutupi matanya selama ini. Ia juga menelusuri artikel tentang sejarah gereja,
Membaca nama-nama konsili dan tokoh-tokoh yang dulu ia hafal sebagai pahlawan iman, namun kini ia lihat sebagai manusia biasa yang rentan terhadap kepentingan dan politik. Di kamar lain, Uskup Arsenio dari Filipina merasa kegelisahan yang sama. Ia tidak bisa berkonsentrasi pada jadwal konferensi. Setelah sesi pagi selesai, ia memutuskan untuk kembali ke kamarnya, mengabaikan undangan makan siang dari rekan-rekannya. Ia mengambil mushaf Al-Quran terjemahan yang ia unduh semalam dan membukanya. Tangan tua itu gemetar saat ia membaca surah demi surah. Ia menemukan ayat-ayat yang berbicara tentang Isa dengan penuh penghormatan, menyebutnya sebagai kalimat dari Allah dan roh dari Allah, namun tidak pernah menjadikannya Tuhan. Ia menemukan sosok Isa yang selama ini ia kenal, namun dalam kerangka yang lebih logis. Isa yang makan, minum, dan berdoa kepada Tuhannya. Air mata membasahi pipinya. Ia merasa seperti baru saja bertemu dengan sahabat lama yang ia kenal, tetapi tidak pernah ia pahami seutuhnya. Sementara itu, di sebuah kafe kecil di luar area konferensi, Pastor Luis dari Spanyol dan Pastor Kamau dari Kenya duduk berhadapan. Mereka berdua memegang ponsel, masing-masing memutar video ceramah dari beberapa ulama Islam yang berbeda. "Aku mencari tentang tauhid," kata Kamau dengan suara pelan. "Dan aku menemukan ini. Kebingungan yang selama ini kita rasakan tentang Trinitas, tentang sifat ganda, semua dijelaskan dengan satu konsep sederhana." "Aku tahu," jawab Luis, mengangguk. "Aku membaca tentang Nabi Muhammad, bagaimana beliau mengajarkan apa yang Musa, Ibrahim, dan Isa ajarkan. Sebuah mata rantai yang tak terputus. Mengapa kita tidak pernah diajarkan ini?" Pertanyaan-pertanyaan itu tidak lagi menjadi gumaman keraguan, tetapi sebuah percakapan yang jujur dan tulus di antara mereka. Malam itu, alih-alih beristirahat, para pendeta ini justru terjaga. Mereka terhubung secara diam-diam, bertukar catatan dari mushaf terjemahan, dan saling mengirim tautan video. Uskup Daniel Mukasa, yang malam sebelumnya menangis, kini duduk tenang di kamarnya. Ia tidak lagi mencari-cari argumen, melainkan mencoba berkomunikasi dengan Dr. Yasin. Ia mengirimkan email singkat. "Profesor, saya adalah seorang uskup dari Kenya. Saya telah mendengarkan pidato Anda. Apakah Anda bersedia bertemu secara pribadi?" Ia menunggu balasan dengan dada berdebar, merasa seperti seorang anak yang ingin kembali bertanya tentang kebenaran yang hilang. Di luar kamar hotel mereka, kota Roma yang abadi tidak menyadari bahwa di balik dinding-dinding itu, sebuah pergerakan spiritual yang sunyi sedang terjadi. Ini bukan lagi tentang pidato di panggung, melainkan tentang perjalanan pribadi, ketulusan hati, dan keberanian untuk membuka mata pada kebenaran yang datang dari tempat yang tidak terduga. Sebuah langkah sunyi yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, Aula Magnifica telah kembali ramai. Konferensi memasuki hari terakhir, dan para peserta bersiap untuk sesi penutup. Namun, di sebuah ruang kecil di lantai atas hotel yang sama, sebuah pertemuan yang jauh lebih penting sedang berlangsung. Profesor Victorio telah menghubungi Dr. Yasin, menyampaikan pesan Uskup Daniel Mukasa. Dengan tenang, Dr. Yasin setuju untuk bertemu, bukan sebagai pembicara dan pendeta, melainkan sebagai dua pencari kebenaran. Ketika Uskup Daniel memasuki ruangan, ia melihat Dr. Yasin duduk di sebuah kursi sederhana, Al-Quran kecil di atas meja di sampingnya. Pria Timur Tengah itu bangkit, tersenyum hangat, dan menjabat tangan Uskup Daniel dengan kedua tangannya. "Selamat pagi, Uskup. Saya menghormati keberanian Anda untuk menghubungi saya," katanya dengan suara lembut. Uskup Daniel merasa gugup, namun sambutan itu membuatnya sedikit tenang. Ia duduk, menatap pria di depannya, seorang yang hanya beberapa hari lalu ia anggap sebagai tamu kontroversial, kini menjadi satu-satunya orang yang mungkin bisa memberinya jawaban. "Profesor," Uskup Daniel memulai, suaranya parau. "Selama puluhan tahun, saya percaya saya memiliki semua jawaban. Namun pidato Anda mengajukan pertanyaan yang tidak bisa saya abaikan. Pertanyaan sederhana yang menghantam dasar keyakinan saya." Dr. Yasin mengangguk, matanya menunjukkan pengertian mendalam. "Saya tahu, Uskup. Saya pernah berada di tempat Anda." Pertanyaan itu tidak datang dari keraguan, melainkan dari kejujuran. Pertemuan itu pun dimulai. Uskup Daniel membuka hatinya, membagikan keraguan yang telah ia simpan selama puluhan tahun. Ia menceritakan bagaimana ia selalu merasa ada kekosongan dalam ajaran Trinitas dan dogma penebusan. Jika Tuhan Maha Kuasa,
Mengapa dia harus mengorbankan dirinya sendiri untuk mengampuni dosa ciptaannya? Bukankah itu seperti seorang raja yang melukai dirinya sendiri untuk mengobati luka rakyatnya? Tanyanya. Dan, pertanyaan yang paling mengganggu saya, jika Isa makan, berarti ia lapar. Bagaimana mungkin Tuhan yang menopang alam semesta bisa membutuhkan makanan? Dr. Yasin tidak langsung menjawab dengan argumen teologis. Ia membiarkan Uskup Daniel berbicara, mendengarkan setiap kata dengan penuh perhatian. Setelah Uskup Daniel selesai, Dr. Yasin mengambil Al-Quran kecilnya. Al-Quran tidak membenci Isa, Uskup. Sebaliknya, Al-Quran memuliakannya lebih dari yang pernah kita bayangkan. Ia lalu membacakan ayat-ayat lain yang menggambarkan Isa sebagai utusan yang mulia, lahir dari mukjizat, dan membawa pesan kebenaran yang sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Al-Quran mengajarkan bahwa Tuhan tidak serupa dengan ciptaannya. Jelas Dr. Yasin. Dia tidak lapar, tidak tidur, tidak lelah, dan tidak mati. Dia maha kuasa dan tidak memerlukan apapun. Namun, dia mencintai ciptaannya dengan sempurna. Pengampunannya datang dari rahmat, bukan dari pengorbanan yang berdarah. Dia mengutus para nabi, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan akhirnya Muhammad, untuk mengingatkan kita bahwa dia adalah Esa. Uskup Daniel mendengarkan dengan seksama. Kata-kata Dr. Yasin bukan serangan, melainkan sebuah penjelasan yang logis dan menenangkan. Ia tidak menodai ajaran-ajaran luhur yang ia pegang teguh, kasih, keadilan, dan pengampunan, namun justru menyempurnakannya. Ia melihat wajah Yesus yang ia cintai dalam pandangan yang baru, bukan sebagai Tuhan yang menderita, melainkan sebagai Rasul mulia yang dihormati dan dicintai. Pertemuan itu berlangsung selama berjam-jam. Mereka berbicara tentang sejarah, teologi, dan makna spiritual. Pada akhirnya, Uskup Daniel merasa seperti beban yang telah ia pikul selama puluhan tahun terangkat. Ia tidak mengucapkan syahadat di sana, tetapi ia telah menemukan pintu menuju cahaya. Ia bangkit, air matanya menggenang. Terima kasih, Profesor. Anda telah memberikan saya ketenangan yang sudah lama saya cari. Saat Uskup Daniel meninggalkan ruangan, ia tahu bahwa ia tidak akan pernah sama. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun ia tidak lagi takut. Ia telah menemukan keberanian untuk melihat kebenaran. Dan di luar sana, ia tahu bahwa ada orang-orang lain yang sedang berjalan di jalan yang sama. Pergerakan spiritual yang sunyi itu, yang dimulai dari satu ayat dan satu pertanyaan, kini telah menemukan jalannya. Pagi di hari terakhir konferensi terasa berat, bukan lagi karena ketegangan, melainkan karena kesunyian yang diselimuti oleh introspeksi. Tidak ada lagi bisik-bisik atau gumaman. Setiap orang tampaknya sedang bergumul dengan pikiran mereka sendiri. Di tengah suasana itu, kelompok kecil pendeta yang telah bersekutu secara rahasia malam sebelumnya, berkumpul kembali. Ruangan yang mereka gunakan kini terasa seperti ruang pengadilan spiritual. Mata mereka saling bertemu. Tidak ada yang perlu dikatakan, karena semua telah dimengerti. Pastor Emilio dari Brazil adalah orang pertama yang memecah keheningan. Aku tidak bisa kembali ke altar, katanya dengan suara yang bergetar namun tegas. Tidak lagi dengan pemahaman yang sama. Semalam, aku membaca surat-surat yang dikirimkan ke gereja-gereja awal oleh Paulus. Dia berbicara tentang Tuhan yang tersembunyi. Semakin aku membaca, semakin aku merasa kita telah membangun sebuah dogma di atas pemahaman yang tidak lengkap, atau bahkan keliru. Ia lalu mengambil salib kecil di lehernya dan meletakkannya dengan hati-hati di atas meja. Tindakan sederhana itu terasa sangat berat, seperti mengucapkan sebuah perpisahan. Uskup Arsenio dari Filipina mengikuti. Wajahnya yang tua dan bijaksana tampak kelelahan namun matanya bersinar. Aku telah mengabdi puluhan tahun, mengajar tentang pengorbanan dan penebusan. Tapi malam tadi aku tidak bisa tidur. Pertanyaan Uskup Daniel, siapa yang memberi makan Tuhan? Itu adalah pertanyaan paling logis yang pernah aku dengar, dan aku tidak punya jawaban. Ia lalu menceritakan bagaimana ia menemukan sosok Isa yang baru dalam Al-Quran, seorang rasul, bukan Tuhan, sebuah sosok yang terasa lebih otentik dan mulia baginya. Pastor Kamau dari Kenya, seorang pria yang selalu tenang, kini terlihat sangat emosional. Aku telah berdoa selama puluhan tahun, tapi malam ini, aku tidak tahu kepada siapa aku berdoa. Apakah aku berdoa kepada Bapa, Putra, atau Roh Kudus? Keraguan ini adalah beban terberat.
Lalu aku menemukan ayat yang sama yang dibaca Dr. Yasin. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat itu seperti air dingin yang membasahi kepalaku. Sederhana, logis, dan menenangkan. Tauhid konsep itu adalah jawaban atas semua keraguan yang selama ini aku rasakan. Lalu tibalah giliran Uskup Daniel. Ia menatap rekan-rekannya, wajah-wajah yang ia hormati dan cintai. Ia tahu mereka semua merasakan hal yang sama. Aku bertemu Dr. Yasin pagi ini, katanya, suaranya pelan. Ia menceritakan bagaimana Dr. Yasin tidak menghakimi, namun justru membimbingnya dengan penjelasan yang logis. Ia tidak menghancurkan imanku, Uskup Daniel melanjutkan. Ia justru menyempurnakannya. Ia menunjukkan bahwa cinta Tuhan tidak perlu dibuktikan dengan darah dan pengorbanan, melainkan dengan rahmat dan belas kasih-Nya yang tak terbatas. Itu adalah gambaran Tuhan yang aku cari selama ini. Satu persatu, para pendeta yang lain membagikan apa yang ada di hati mereka. Mereka tidak lagi berbicara sebagai pendeta, melainkan sebagai manusia yang haus akan kebenaran. Ada yang berbagi tentang bagaimana mereka menemukan bahwa Al-Quran memuliakan semua nabi yang mereka kenal, mulai dari Nuh hingga Musa, dengan satu pesan yang tak berubah, mengesahkan Tuhan. Ada yang berbicara tentang keindahan akhlak Rasulullah Muhammad yang baru mereka kenal, seorang nabi yang membawa pesan terakhir dan sempurna. Pada akhirnya, Pastor Luis dari Spanyol berdiri. Ia bukan orang yang paling senior, tetapi kata-katanya penuh dengan otoritas yang baru ditemukan. Kita semua merasakan hal yang sama. Kita telah mencintai Tuhan dan Yesus sepanjang hidup kita. Perasaan itu tidak hilang. Tapi sekarang kita mencintainya dalam pemahaman yang lebih dalam, lebih jujur, dan lebih logis. Aku tidak lagi percaya pada konsep yang dibuat oleh manusia. Ia menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Wajah-wajah yang kini dipenuhi oleh air mata. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi aku tahu kita tidak bisa kembali. Kita harus mengambil langkah ini bersama-sama. Ruangan hening sejenak. Lalu, Pastor Kamau mengangguk, diikuti oleh Uskup Arsenio dan yang lainnya. Sesaat kemudian, semua 9 orang berdiri. Mereka saling berpegangan tangan. Mata mereka tergenang air mata. Aku tidak takut lagi, bisik Emilio. Karena ini bukan tentang kehilangan, ini tentang menemukan. Lalu, di ruangan kecil di hotel itu, jauh dari keramaian konferensi, 9 pasang bibir bergerak serempak, mengucapkan kata-kata yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Dengan suara lirih namun penuh keyakinan, mereka berucap, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan di jantung kota Roma, sebuah revolusi spiritual yang sunyi telah terjadi. Pagi di hari terakhir konferensi adalah puncaknya. Di dalam Aula Magnifica, Profesor Victorio berdiri di podium, mengakhiri pidatonya dengan nada yang penuh harapan. Saudara-saudari sekalian, kita mungkin belum sepakat tentang segala hal, tetapi kita telah sepakat untuk menjadi pencari kebenaran. Semoga percakapan ini menjadi awal dari pembaruan iman kita. Tepuk tangan terdengar, namun tidak sehangat hari-hari sebelumnya. Suasana masih dipenuhi ketidakpastian. Saat Victorio hendak mengumumkan penutupan, suasana berubah. Pintu-pintu di bagian belakang aula terbuka, dan sekelompok pendeta mulai berjalan ke depan. Mereka adalah 9 pendeta dari pertemuan rahasia, Uskup Daniel di depan, diikuti oleh Pastor Emilio, Pastor Kamau, dan yang lainnya. Mereka tidak berjalan tergesa-gesa atau dengan marah, tetapi dengan langkah mantap. Pandangan mereka tenang dan penuh tekad, tanpa jubah kebesaran yang mereka kenakan sebelumnya. Seolah mereka telah melepaskan beban yang selama ini mereka pikul. Para hadirin dan wartawan menoleh. Bisikan yang terhenti sejenak kini kembali terdengar, lebih keras dan penuh tanya. Victorio melihat mereka datang dan wajahnya menunjukkan ekspresi yang tak terbaca. Namun, alih-alih menghentikan mereka, ia mengisyaratkan kepada staf konferensi untuk membiarkan mereka naik ke panggung. Victorio memberikan mikrofon kepada Uskup Daniel, lalu mundur selangkah, memberi ruang penuh kepada pria yang baru beberapa jam lalu ia temui secara pribadi. Uskup Daniel menatap ribuan orang di depannya. Di satu sisi, ia melihat wajah-wajah yang penuh kemarahan dan kebingungan. Di sisi lain, ia melihat mata-mata yang dipenuhi rasa ingin tahu dan mungkin harapan. Ia mengangkat tangannya dengan lembut, meminta ketenangan. Saudara-saudari sekalian, suaranya mengalun, jelas dan mantap. Selama 40 tahun, saya telah mengabdi kepada gereja.
Saya telah mengajar, membimbing, dan meyakini bahwa saya sedang berjalan di jalan Tuhan. Namun, seperti yang dikatakan Profesor Victorio, kebenaran tidak selalu berpihak pada kenyamanan. Saya dan rekan-rekan saya di sini telah menemukan sebuah kebenaran yang tidak bisa kami tolak lagi. Ia lalu menoleh ke arah Pastor Emilio, lalu Pastor Kamau dan yang lainnya. Beberapa malam yang lalu, kami semua bergumul dengan satu ayat dari kitab yang selama ini kami anggap asing. Al-Masih putra Maryam tidak lain hanyalah seorang rasul. Keduanya biasa memakan makanan. Ayat itu, bagi sebagian dari Anda, mungkin tidak penting. Namun bagi kami, ayat itu memicu pertanyaan yang tidak bisa kami abaikan. Jika Tuhan makan, siapa yang memberinya makan? Jika dia lelah, siapa yang memberinya kekuatan? Ia berhenti sejenak, membiarkan pertanyaan itu menggantung di udara. Kami tidak datang untuk menyerang ajaran lama, tetapi untuk mencari jawabannya. Dan kami menemukannya di dalam konsep tauhid. Katanya, menekankan kata tersebut. Keesaan Tuhan yang mutlak. Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Tuhan yang tidak serupa dengan makhluknya. Ia lalu menceritakan bagaimana ia dan teman-temannya menemukan pemuliaan terhadap Isa yang sejati dalam Al-Quran. Bukan sebagai Tuhan yang menderita, tetapi sebagai Rasul yang agung. Kamera-kamera media berkedip, merekam setiap momen. Wajah-wajah di aula memucat. Beberapa uskup senior berdiri dengan wajah marah. Yang lain hanya bisa menggelengkan kepala. Uskup Daniel lalu menatap ke arah Pastor Emilio dan yang lainnya. Dengan mata berkaca-kaca, ia melanjutkan, "Kami tidak meninggalkan Yesus. Kami mencintai beliau lebih dari sebelumnya. Kami tidak mengkhianati iman kami. Kami menyempurnakannya. Dan oleh karena itu, di hadapan Anda semua, di hadapan Tuhan, kami bersaksi." Ia mengundang rekan-rekannya untuk berdiri di sampingnya. 9 orang itu kini berdiri di panggung yang sama di mana teologi mereka pernah diajarkan. "Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah," ucap Uskup Daniel dengan lantang. "Dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Dengan suara bergetar namun penuh keyakinan, satu persatu, 9 pendeta yang dulunya adalah uskup dan pastor, mengulang kalimat syahadat di hadapan ribuan audiens. Adegan yang belum pernah terjadi sebelumnya itu menjadi momen keheningan yang paling memekakan. Seorang pendeta dari Jerman terduduk di kursinya, air matanya jatuh. Seorang wartawan Al Jazeera terlihat menahan napas. Di tengah aula yang kini diliputi kekacauan, Uskup Daniel, Uskup Arsenio, dan Pastor Emilio berdiri bersama, tanpa salib, tanpa jubah, hanya dengan hati yang baru dan iman yang teguh. Sebuah babak baru dalam sejarah telah dimulai. Keheningan yang memekakan di Aula Magnifica hanya berlangsung beberapa detik. Segera setelah Uskup Daniel dan rekan-rekannya selesai mengucap syahadat, kekacauan pecah. Kilatan kamera media meledak, para wartawan menerjang ke depan, berebut untuk mendapatkan kutipan atau gambar. Suara-suara yang tadinya hening berubah menjadi geram, teriakan, dan gumaman marah dari para pendeta dan uskup yang merasa terhianati. Seorang kardinal dari Amerika yang tadinya hendak menyanggah kini terhuyung mundur, wajahnya merah padam. Ia berteriak, "Ini adalah penistaan, pengkhianatan. Mereka telah kehilangan akal." Di tengah kekacauan itu, Profesor Victorio bergerak cepat. Dengan bantuan beberapa staf keamanan, ia segera mengevakuasi Uskup Daniel dan para pendeta yang baru masuk Islam dari panggung. Mereka dibawa melalui pintu samping, jauh dari kerumunan yang marah dan histeris. Di luar, puluhan stasiun televisi sudah menyiarkan berita yang mengguncang dunia. Tajuk berita mulai bermunculan. Bom teologis di Roma, puluhan pendeta menggantung salib mereka, mantan uskup dan pastor memeluk Islam di jantung kekristenan. Konferensi kebenaran kitab suci berakhir dengan kejutan tak terduga. Di markas-markas gereja di seluruh dunia, dari Vatikan hingga denominasi Protestan di Amerika, alarm bahaya berdering. Juru bicara Vatikan segera mengeluarkan pernyataan singkat yang mengecam tindakan itu sebagai tindakan pribadi yang menyedihkan dan tidak mewakili keyakinan gereja. Mereka berusaha meredam berita, namun sudah terlambat. Gambar-gambar dan video pernyataan Uskup Daniel telah menyebar, memicu perdebatan sengit di media sosial, ruang-ruang siaran, dan bahkan di balik pintu-pintu gereja. Sementara dunia dilanda badai informasi, 9 pendeta yang baru masuk Islam itu berada dalam sebuah ruangan aman. Mereka duduk bersama dalam diam, jauh dari sorotan.
Euforia dari pernyataan publik mereka perlahan digantikan oleh kesadaran akan realitas yang menanti. Mereka kini tidak lagi memiliki jubah, gelar, atau posisi yang selama ini mereka sandang. Mereka tidak lagi memiliki jemaah yang mereka cintai, tidak lagi memiliki komunitas yang selama ini menjadi bagian dari hidup mereka. Mereka telah meninggalkan segalanya. Emilio menatap tangannya, yang beberapa jam lalu memegang salib. Kini tangannya kosong. Ia merasa seperti baru saja melepaskan tali yang selama ini mengikatnya, dan ia kini melayang tanpa arah. Ia menoleh ke arah Uskup Daniel, yang duduk tenang di sebelahnya. "Uskup," bisiknya, "apa yang akan terjadi pada kita sekarang? Kita telah kehilangan segalanya." Uskup Daniel tersenyum kecil. Ada ketenangan yang belum pernah ada sebelumnya di wajahnya. "Kita tidak kehilangan, Emilio. Kita menukar. Kita menukar keyakinan yang dibangun oleh manusia dengan keyakinan yang datang langsung dari Tuhan. Kita menukar ketenangan palsu dengan kebenaran yang jujur." Ia lalu menatap rekan-rekannya yang lain, yang juga terlihat bingung. "Mulai sekarang, kita tidak lagi uskup atau pastor. Kita adalah saudara." Di tengah ruangan, Dr. Yasin Al-Majid masuk dan duduk bersama mereka. Ia tidak menuntut atau menasihati, ia hanya duduk diam, membiarkan mereka memproses apa yang telah terjadi. Ia tahu, langkah yang paling berat bukanlah saat mengucapkan syahadat, melainkan saat menghadapi konsekuensi dari pilihan itu. Tak lama kemudian, Profesor Victorio datang. Wajahnya terlihat lelah, tetapi ia tidak menunjukkan penyesalan. "Aula Magnifica telah ditutup," katanya. "Para hadirin dibubarkan. Ini adalah kejadian yang akan dicatat sejarah. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada saya, tetapi saya bangga dengan kejujuran yang kalian tunjukkan hari ini." Pertemuan itu terasa seperti sebuah perpisahan. Victorio adalah seorang akademisi yang jujur, bukan seorang mualaf. Ia telah menjalankan perannya sebagai moderator, tetapi kini jalannya harus berpisah dengan para pendeta yang baru ini. Ia menatap mereka semua, pandangan matanya dipenuhi dengan penghormatan. Ia memberi mereka alamat dan nomor kontak sebuah pusat Islam di Roma, sebuah tempat di mana mereka bisa memulai perjalanan baru mereka. Ketika Victorio pergi, 9 pria itu kembali terdiam. Suara keributan dari luar telah mereda, digantikan oleh suara lonceng gereja yang berdentang di kejauhan. Lonceng itu seolah menjadi pengingat akan masa lalu yang baru saja mereka tinggalkan. Namun, mereka kini tidak lagi sendirian. Mereka memiliki satu sama lain. Mereka adalah sekelompok orang yang telah kehilangan segalanya untuk sebuah kebenaran, dan kini mereka akan memulai sebuah babak baru yang penuh tantangan, bersama-sama. Perjalanan mereka sebagai mualaf baru di jantung Eropa baru saja dimulai. Di tengah gemuruh berita yang terus beredar di luar, 9 pria itu menemukan tempat perlindungan yang tenang di sebuah pusat Islam sederhana di pinggir kota Roma. Tempat itu, yang terletak di sebuah bangunan tua dengan interior modern, terasa seperti sebuah oasis. Jauh dari kemegahan basilika dan aula konferensi, tempat ini menawarkan kehangatan yang jujur. Mereka disambut oleh seorang pria parubaya berwajah lembut dengan jenggot lebat bernama Imam Karim, yang berbicara dengan aksen Italia yang kental. Imam Karim tidak bertanya banyak. Dia menyambut mereka dengan senyuman dan pelukan hangat. "Selamat datang di rumah," katanya. Kata-kata sederhana yang langsung terasa menenangkan. Ia sepertinya sudah mengetahui cerita mereka dari berita yang menyebar, tetapi ia tidak menunjukkan rasa terkejut atau rasa ingin tahu yang berlebihan. Ia memperlakukan mereka bukan sebagai sensasi, melainkan sebagai saudara yang baru kembali. Uskup Daniel, yang kini hanya ingin dipanggil Daniel, adalah orang pertama yang berbicara. "Kami tidak tahu harus mulai dari mana, Imam. Kami telah meninggalkan segalanya." Imam Karim mengangguk, matanya menunjukkan pemahaman yang mendalam. Jalan menuju kebenaran itu panjang. "Hal terbaik untuk memulai adalah dengan bersuci," jawabnya. Ia membimbing mereka ke sebuah ruangan kecil yang bersih. Tempat mereka diperkenalkan dengan tata cara wudhu, sebuah praktik yang terasa asing namun logis. Saat mereka membasuh wajah, tangan, dan kaki, gerakan-gerakan itu terasa seperti lebih dari sekadar pembersihan fisik. Bagi Pastor Emilio, rasanya seperti membersihkan beban masa lalu. Setiap tetes air membasuh keraguan dan ketakutan yang selama ini ia pikul. Ia melihat Uskup Arsenio, yang membasuh wajahnya dengan mata terpejam, dan ia tahu mereka merasakan hal yang sama, sebuah ketenangan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Setelah wudhu,
Imam Karim membawa mereka ke sebuah ruangan besar yang kosong, yang ditutupi oleh karpet yang lembut. "Mari kita laksanakan sholat pertama kalian," katanya dengan lembut. Ia tidak meminta mereka untuk langsung memahami semua gerakan atau lafaznya. Ia hanya meminta mereka untuk mengikuti. Sholat adalah percakapan. Ini adalah saat di mana kalian bisa berbicara langsung dengan Tuhan, tanpa perantara, tanpa ritual yang rumit. Ini adalah saat di mana kalian menyerahkan segalanya kepadanya. Saat mereka berdiri, Daniel melihat Imam Karim memimpin sholat. Mereka tidak tahu apa yang sedang diucapkan, tetapi gerakan-gerakan itu, berdiri, ruku, sujud, terasa begitu alami. Ketika mereka bersujud untuk pertama kalinya, kepala mereka menyentuh lantai. Pastor Kamau merasa seperti seluruh beban dunia terangkat dari pundaknya. Itu adalah pengalaman paling intim dengan Tuhan yang pernah ia rasakan. Dalam sujud, tidak ada gelar, tidak ada status, hanya seorang hamba yang tunduk pada Tuhannya. Mereka bersujud bukan karena kebiasaan, tetapi karena kesadaran yang baru lahir. Setelah sholat, Imam Karim duduk bersama mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. "Saya tidak akan menyembunyikan kenyataan bahwa jalan di depan tidak akan mudah. Keluarga kalian, jemaah kalian, dan dunia akan melihat kalian sebagai pengkhianat," katanya jujur. "Tapi ketahuilah, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang mencari kebenaran. Pintunya selalu terbuka." Uskup Daniel lalu bertanya, "Imam, bagaimana dengan sosok Isa? Kami telah mencintai beliau sepanjang hidup kami." Imam Karim tersenyum. "Kalian tidak perlu berhenti mencintai Isa," jawabnya. "Islam memuliakan Isa lebih dari yang kalian pikirkan. Beliau adalah salah satu dari Rasul Allah yang paling mulia, sebuah kalimat dari Allah, yang dilahirkan dari seorang ibu yang suci. Kami mencintai beliau sebagai seorang nabi, seorang utusan, bukan sebagai Tuhan. Karena itulah yang dia ajarkan. Dia makan, tidur, dan beribadah kepada Tuhan yang satu. Dan dengan mencintai beliau sebagai Rasul, kalian telah mencintai Tuhan yang mengutusnya." Kata-kata itu menenangkan hati mereka. Emilio merasa seperti menemukan kembali teman lama yang ia kenal dalam diri Isa, tetapi kini dengan pemahaman yang lebih dalam. Di luar, suara lonceng gereja berdentang, menandakan akhir jam ibadah sore di seluruh Roma. Suara yang dulu menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup mereka kini terdengar asing. Namun, beberapa saat kemudian, dari sebuah menara kecil di dekat pusat Islam, terdengar suara yang berbeda, suara azan yang merdu, memanggil umatnya untuk sholat. Suara itu, bagi mereka yang baru masuk Islam, tidak terasa asing atau mengancam. Sebaliknya, ia terasa seperti melodi baru yang akan menjadi panduan mereka di sisa hidup mereka. Perjalanan mereka baru saja dimulai, dan di tengah kota yang penuh dengan sejarah, mereka telah menemukan jalan mereka sendiri. Malam setelah pernyataan mereka di Aula Magnifica, Roma, menjadi malam terpanjang dalam hidup 9 pria itu. Setelah badai emosi dan ketegangan mereda, datanglah kenyataan yang dingin. Keluarga menelepon dengan nada marah dan kecewa. Pesan teks dan surel berisi ancaman dan kutukan membanjiri ponsel mereka. Dunia yang mereka kenal selama puluhan tahun runtuh dalam satu hari, digantikan oleh kekosongan yang menakutkan. Namun, kekosongan itu tidak berlangsung lama. Setiap kali rasa takut itu datang, mereka hanya perlu menoleh ke samping dan melihat wajah saudara-saudara mereka. Mereka tidak sendirian. Mereka adalah orang-orang yang telah berani memilih jalan yang benar. Beberapa bulan pertama adalah masa adaptasi yang berat. Mereka belajar sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan memahami ajaran-ajaran Islam yang selama ini terasa asing. Tugas itu terasa menantang, tetapi mereka menghadapinya dengan kerendahan hati. Mereka dibimbing oleh Imam Karim, yang menjadi mentor dan ayah spiritual mereka. Di masjid kecil itu, tidak ada gelar atau status yang penting. Mereka semua adalah sama, bersujud di hadapan Allah yang Maha Esa. Disitulah Uskup Daniel menemukan kedamaian yang tak pernah ia rasakan. Pastor Emilio menemukan kejernihan yang selama ini ia cari, dan Pastor Kamau menemukan kekuatan baru. Kisah mereka menyebar seperti api. Awalnya, berita itu dilihat sebagai sensasi, lalu menjadi topik debat yang memecah belah. Di satu sisi, dunia barat mengutuk mereka sebagai pengkhianat dan murtad. Di sisi lain, dunia muslim memuji mereka sebagai pahlawan yang menemukan cahaya. Namun, yang paling penting, kisah mereka memicu sebuah gema yang jauh lebih dalam. Ribuan orang,
baik dari kalangan pendeta maupun umat awam, yang selama ini menyimpan keraguan yang sama, mulai membuka pikiran mereka. Mereka mulai mencari Al-Quran dan membaca terjemahannya, bukan untuk membantah, tetapi untuk memahami. Beberapa tahun berlalu, 9 pria itu tidak pernah kembali ke kehidupan lama mereka. Mereka membangun kehidupan baru yang jauh lebih bermakna. Mereka menjadi mentor bagi banyak orang yang mengikuti jejak mereka. Uskup Daniel, yang kini dikenal sebagai Daniel Al-Hakim, mendirikan sebuah yayasan yang berfokus pada dialog antar agama. Ia berbicara di universitas-universitas, bukan untuk berdebat, tetapi untuk berbagi kisahnya dengan jujur dan penuh kasih. Pastor Emilio menjadi penulis. Bukunya yang berjudul Al-Quran dan Logika menjadi bestseller dan memengaruhi banyak cendekiawan muda. Sementara Pastor Kamau, yang kini bernama Ahmad Kamau, kembali ke Kenya dan mendirikan sebuah pusat pendidikan Islam yang mengajarkan pentingnya tauhid dan ajaran Nabi Isa yang sejati. Mereka telah kehilangan gelar, posisi, dan kekayaan duniawi. Tetapi mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian batin, tujuan hidup yang jelas, dan persaudaraan yang tak tergantikan. Mereka bukan lagi puluhan pendeta yang bimbang, tetapi mereka adalah sekelompok saudara yang menemukan jalan pulang. Mereka adalah contoh nyata bahwa kebenaran sejati tidak takut pada pertanyaan. Di suatu sore yang tenang, Daniel duduk di bangku di sebuah taman kecil di Roma, tidak jauh dari basilika tempat ia dulu berkhotbah. Ia melihat matahari terbenam, mewarnai langit dengan warna jingga dan emas. Di sampingnya, Emilio duduk sambil membaca mushaf. Mereka tidak lagi dipandang sebagai pengkhianat, tetapi sebagai teladan. Suara azan berkumandang dari masjid yang dulu menjadi tempat perlindungan mereka. Kini, masjid itu telah diperluas dan menjadi pusat komunitas yang ramai, dipenuhi dengan wajah-wajah baru yang terinspirasi oleh kisah mereka. Daniel tersenyum. Ia menoleh ke arah Emilio, lalu menunjuk ke arah menara masjid yang indah. "Lihatlah," katanya dengan suara pelan. Ayat itu, ayat yang membuat kita bertanya, kini telah menjadi cahaya yang menuntun banyak orang. Kisah mereka bukanlah akhir dari suatu iman, melainkan awal dari percakapan yang terus bergema di seluruh dunia. Sebuah pengingat bahwa di balik dogma dan tradisi, kebenaran sejati selalu menunggu untuk ditemukan oleh hati yang tulus. Dan bahwa sebuah kata sederhana dari kitab yang suci bisa mengubah hidup dan bahkan menggerakkan dunia.